Aku udah bilang entah dari kapan kalau One Punch Man Season 3 itu bakal jelek. Dan sekali lagi, apa yang kulakukan dari 6 tahun lalu itu bener. Kalau misalnya kau mikir, emang jeleknya di sebelah mana bang? Menurut gua ngeliatnya biasa aja. Sorry banget nih ya, aku nggak bermaksud merendahkan sama sekali. Tapi itu diantara kau nggak paham atau toleransimu terhadap sesuatu yang jelek itu emang sangat tinggi. Aku mau disclaimer dulu. Di sini aku ngomongin One Punch Man Season 3 episode 1. Dan di sini aku nggak ngomongin episode 2, 3, 4 karena belum keluar. Dan ya nanti kalau udah keluar bakal ku bikinkan video fullnya. Basically ini kayak preview dari episode 1, seberapa jeleknya dan seberapa ngaconya itu. Selain itu juga, sebelum kita ngebahas lebih detail tentang seberapa jeleknya One Punch Man episode 1 yang season 3, aku mau menunjukkan kegagalan logika atau kesalahan berpikir orang-orang. Pertama, buat orang yang bilang aku hatersnya One Punch Man, kau salah karena aku sangat suka dengan One Punch Man. Itu kenapa ketika mereka bikin adaptasi season 2 sama season 3 jelek, itu aku kecewa banget. Aku ngerasa agak sayang gitu. Soalnya kan IP One Punch Man ini adalah IP yang sangat potensial, tapi malah dikasih treatment yang kayak begini. Habis itu ada kesalahan berpikir kedua, yang dimana kurang lebih orang-orang itu bilang, karena aku nggak bisa bikin anime, jadi jangan banyak bacot. Oke, kita anggap aja itu adalah argumen yang paling cerdas, yang paling masuk akal di antara seluruh alam semesta raya dunia. Jadi logikanya, kau bukan dan nggak pernah bekerja di bidang pemerintahan, let alone menjadi pejabat, so kok nggak boleh banyak ngomong. Terus yang ketiga, hanya karena aku kritik One Punch Man dan aku bilang One Punch Man itu bakal jelek, bukan berarti ketika kau menghina anime kesukaanku kayak ReZero, artinya One Punch Man jadi naik peringkat atau jadi ReZero lebih jelek dari One Punch Man. Nggak kayak gitu. Itu logika atau kesalahan berpikir yang nggak masuk akal. Itu nggak akan bikin One Punch Man jadi kelihatan lebih bagus. Yang keempat, kurang lebih ngomongin grafik, kayak yang penting story daripada grafik. Bocil banget lu bang, lebih mentingin grafik daripada story. Nah, untuk masalah keempat ini bakal panjang. Jadi kita mulai dulu dari pertanyaan, grafik itu penting nggak? Aku nggak suka pakai kata grafik, jadi kata grafik di sini bakal aku ganti jadi visual. Dan di sini aku bakal ngeliatkan adegan apa aja atau visual apa aja yang jelek. Tapi apakah visual itu penting buat anime? Penting. Kenapa? Di sini kita itu ngomongin adaptasi, yang dimana artinya ada karya asli sebelum dibikin menjadi anime. Kalau misalnya kau beneran mentingin story, ya udah baca manganya aja atau baca novelnya aja. Tapi kan kita di sini ngomongin adaptasi anime, jadi semua faktor kayak visual, voice acting, musik, sound effect, cerita, ya itu semuanya dihitung. Jadi tugasnya adaptasi itu adalah untuk memberikan experience yang lebih daripada manga atau novel. Terus kalau misalnya dua-duanya dibikin menjadi sama persis kayak cetakan 1:1, buat apa dia adaptasi? Ini contoh adegan jelek pertama, adegan Garo waktu sadar dari penjara. Adegan itu bener-bener nggak ada kreativitasnya karena mereka bener-bener 1:1 dengan manga. Di adegan itu nggak ada gerakan yang signifikan, itu cuma kayak panning dari atas ke bawah doang. Adegan close up-nya juga itu sama persis dengan manga. Paling enggak ya, ketika adegan Garo pakai baju itu jangan cuma panning lah. Tunjukin gitu gimana caranya Garo pakai baju dengan bener. Terus lanjut ke adegan Garo yang lagi jalan, itu sama persis dengan manga. Demi apapun kok bisa cek sendiri. Satu-satu perbedaannya di sini itu Garo nggak megang tembok doang. Padahal adegan itu kan Garo lagi kesakitan ya. Harusnya dia jalan dengan sempoyongan dong. Paling nggak biarkanlah dia megang tembok. Kalau misalnya kau ngeliat animasi ini jalannya gimana? Ini jalan apa? Ketika aku ngeliat adegan itu, aku punya firasat. Jangan-jangan kenapa Garo nggak megang tembok di situ? Karena mereka nggak punya waktu buat bikin 2D-nya Garo nempel sama background-nya. Sekali lagi ya, aku minta kau renungkan gitu, kayak ini beneran gak sih animasi jalan itu seperti ini? Nyaman gak sih buat dilihat? Kok toleransi gak sih ngeliat sesuatu yang kayak gini? Kau gak ada ngerasa kayak gatal gitu atau kayak pengen komentar atau apa gitu ngeliat animasi kayak gini? Terus apakah adegannya sampai sini doang? Enggak, kagak, masih lanjut kita. Adegan 1:1 dengan manga di sini itu juga ada dari awal cerita. Kayak misalnya waktu mereka menarasikan gedung, itu kameranya cuma panning doang. Kamera panning gua juga bisa. Waktu rapat juga, itu frame-nya nggak banyak gerak. Kalaupun misalnya mereka gerak, itu cuma mulut flip-flop doang. Bahkan yang terburuknya, angle-nya itu sama persis dengan manga. Menurutku ya, ini adalah puncak kejeniusan dari tim produksi untuk ngakalin deadline. Caranya gimana? Kita nggak usah bikin storyboard yang kompleks, kita ikutin aja adegan yang ada di manganya. Ngapain repot-repot bikin storyboard yang kreatif? Menurutku itu adalah kejeniusan gitu, kayak mengoptimalisasikan deadline dan mengoptimalisasikan manga. Nah iya itu, optimal
maksimal yang penting ya. Terus habis itu kok kira sampai situ doang? Adegan peak cinema dari episode 1 season 3 sampai situ doang? Kagak, masih lanjut kita ya. Ini Fubuki kenapa ngomong mulutnya flip-flop terus tangannya diam doang? Kenapa nggak dibikin gerak sih? Maksudku aku ngomong gini tuh, aku nggak gini terus ngezoom gitu loh. Kayak ini tuh tanganku gerak gitu buat mengekspresikan gimana kekecewaanku terhadap One Punch Man season 3. Kenapa ini tuh kayak manga yang diwarnain terus disuarain doang? Kayak gerakin kayak apa kayak Sebenarnya ya kalau mau dicari lagi ada banyak adaptasi 1 banding 1 mereka yang dimana ini tuh menunjukkan kalau produksi dari anime ini jadwalnya itu mepet banget. Kayak misalnya adegan ini waktu Fubuki nepokin meja. Kalau dilihat emang beda sih dari manga, but they make it worse. Aku ngerasa angle dari manganya kayaknya lebih enak buat dilihat gitu daripada angle yang ada di animenya. Ini tuh sama-sama frame yang basically diem gitu, you know what I mean? Aku ngerasa udah cukup. Aku ngerasa kayak episode 1 ini adalah episode yang bener-bener statis. Gak banyak adegan yang bagus gitu. Kayak mana animasinya? Kayak you know what I mean? Nah oke, sekarang kita santai dulu. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awalnya. Pertanyaannya adalah apakah visual itu penting? Ya penting dong, masa masih nanya? Karena gini, bagaimanapun yang namanya anime pasti visual juga penting. Kenapa penting bang? Kan yang penting story-nya bang. Story-nya bisa dinikmati bla 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 bla. Betul, betul. Tapi kalau misalnya kamu pikir pakai otak, kalau kamu pikir pakai kepalamu ya, visual itu juga bisa bercerita. Visual itu bisa mengenhance storytelling. Contohnya adegan ini waktu si Fubuki marah-marah. Di sini kan kerasa kalau adegan ini ditujukan buat komedi. Mereka bikin Fubuki jadi lebih ekspresif. Itu adalah bagian dari storytelling. Selanjutnya aku yakin dalam kepalamu pasti ada argumen. Bang, seharusnya kan emang sama persis dengan manga. Betul, aku setuju sama kau. Emang seharusnya dibikin sesuai dengan manga. Tapi meskipun begitu, aku nggak setuju 100%. Ya karena namanya adalah adaptasi. Jadi ya harusnya anime itu harus bisa beradaptasi secara storytelling juga. Kita ambil contohnya deh, Uzumaki punyanya Junji Ito. Manganya serem banget dan adaptasinya itu sama dengan manganya. Tapi sayangnya adaptasi dari manganya ke anime nggak bisa membuat anime itu menjadi lebih seram. Karena di sini mereka itu gagal untuk beradaptasi. Terus habis itu ada contohnya kayak Kimetsu no Yaiba. Adaptasinya itu sama dengan manga. Tapi bedanya di sini adalah mereka bisa adaptasi dengan menambahkan musik biar jadi lebih emosional. Terus habis itu mereka bikin adegan action sama sound effect dari satu panel manga biar adegannya lebih tegang. Itulah kenapa meskipun orang bilang ceritanya KN-nya itu biasa aja atau mid atau jelek, ya orang-orang tetap suka dan kehook. Alasannya kenapa tuh bang? Alasannya karena visual dari anime mereka itu ikut bercerita juga. Karena pada dasarnya visual itu menceritakan apa yang tidak diucapkan. You know what I'm saying? Selanjutnya aku yakin beberapa orang di antara kalian itu mau komentar kayak ini tuh salah GC Staff. GC Staff emang jelek kalau bikin anime. Nah, ketika kau berargumen seperti itu atau mengeluarkan komentar kayak gitu, ya kau salah. Ya tapi nggak 100% salah sih. Dan sekarang pertanyaannya siapa yang salah? Sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau ini adalah salahnya GC Staff 100%. Ini semua kejadian bisa jadi karena waktu pengerjaan mereka kurang. Jadi akhirnya mereka harus buru-buru. Terus bisa jadi juga karena produser animenya nggak bisa mencari talent atau animator berbakat yang cocok dengan anime ini. Dan bisa jadi juga karena nggak ada animator yang mau ngambil project buru-buru ini. Intinya ada banyak faktor yang bikin One Punch Man season 3 menjadi seperti ini hancurnya gitu. You know what I'm saying? Intinya ada banyak faktor yang bikin One Punch Man season 3 jadi jelek kayak gini. Kalau sepengetahuanku, GC Staff sendiri di sini kerjaannya cuma sebagai vendor. Mereka itu cuma perusahaan yang diminta sama komite produksi buat bikin animenya. Jadi ya mereka juga nggak bisa sepenuhnya megang kontrol atas animenya. Itu semua tergantung yang di atas lagi. Maksudku gini loh, kenapa sih aku nggak menyalahkan GC Staff 100%? Karena ya kalau kita lihat ke belakang sebenarnya ada beberapa karya GC Staff yang animasinya atau visualnya bagus-bagus aja. Kayak misalnya dari Danmachi, mereka bisa loh bikin adegan action yang bagus. Konosuba juga loh, mereka bisa bikin karakter yang berekspresi gitu. Jadinya anime ini jadi kelihatan lebih kocak. Terus apakah ini salah sutradaranya karena dia pernah bikin anime hentong? Ya sebenarnya nggak juga. Ini semua bukan karena sutradaranya pernah jadi direktor anime hentong. Ada banyak kok animator hentong lain yang sebenarnya dia udah ngerjakan banyak anime biasa dan hasilnya ya bagus-bagus aja. Jadi sekarang ini salah siapa? Ya pikirkan aja sendiri, kan udah gede ya. Masa diantara sekian banyak
aku ngomong kok nggak tahu kira-kira ini salah siapa atau apa yang membuat ini terjadi. Dan sekarang kesimpulannya kita nggak bisa deny kalau misalnya One Punch Man season 3 emang lagi jelek aja. Sebagai orang yang suka One Punch Man yang udah baca manganya, aku ngerasa cukup kecewa dengan anime ini. Tapi apakah suatu saat nanti mereka itu bakal mengerahkan resource mereka untuk adegan action gitu? Kayak misalnya Budgetnya semua dipakai Untuk adegan action episode ini gitu. kayak you know what I'm saying? Terus apakah nanti adegan actionnya bakal bagus? Kan biasanya bocah-bocah ngomong kayak gitu ya. Mereka mikirnya action itu adegan-adegan anime action itu tergantung dari budgetnya. Animasi bagus, budgetnya diarahkan ke sini. Ya enggak juga sebenarnya. Ada banyak faktor. Mungkin suatu saat ada beberapa adegan action yang worth to mention gitu. Kayak Blue Lock episode terakhir. Itu kan satu-satunya adegan action yang bagus tuh. Ya nggak action sih. Mereka nendang bola doang gitu. You know what I mean? Jujur banget ya. Bukannya gimana-gimana nih. Aku itu berharap kalau misalnya One Punch Man yang jelek sekarang itu cuma episode satunya. Untuk episode 2, 3, 4 aku berharap itu bakal bagus gitu. Kayak aku berharap minimal adegan conversationnya kayak atau adegan actionnya minimal ada yang bagus gitu. Dibikin karakter actingnya bagus. Kayak masa sih kalah sama anime romance adegan ekspresi karakternya. You know what I'm saying? Kayak it's a One Punch Man bro. Big IP. Why? Kenapa kayak gini? Sebenarnya kalau boleh jujur aku tuh ngerasa kayak beberapa orang di sini atau belakangan ini orang-orang itu pada ngerendahkan GC Staff gitu. Ya, aku nggak bakal ngerendahkan GC Staff sepenuhnya. GC Staff di sini bukan studio yang sepenuhnya jelek. Mereka ya oke-oke aja sebagai studio. Aku yakin kok kalau ternyata GC Staff itu bisa bikin animasi atau adaptasi anime yang bagus. Yang penting mereka itu punya waktu yang cukup dan resource yang memadai. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Aku Akil admin Yami. Dan untuk sekarang yaitu One Punch Man season 3 episode 1. Dan untuk kita semua stay clean and sound. Kalau misalnya masih ada komentar goblok, bang lu kan nggak bisa bikin animasi bang, gak usah banyak bacot. Kalau misalnya ada orang kayak gitu ya, tandain mereka tuh. Kalau misalnya mereka pernah mengkritik pemerintahan manapun, suruh mereka diam dan gak usah banyak bacot ya. Karena apa? Karena mereka nggak pernah jadi pejabat, nggak pernah jadi pemerintah, tapi tau-tau bacot. Nah kagak boleh tuh. Kadang-kadang orang tuh bisa ya ada kayak kecacatan logika dalam kepalanya gitu. Maksudku aku orang tolol,